Selamat datang di Jamsos Channel. Pada video kali ini, Jamsos Channel mengetengahkan tema penyesuaian atau relaksasi iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek selama bencana non-alam penyebaran COVID-19 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020. Program relaksasi iuran ini merupakan bentuk kepedulian negara bagi pemberi kerja dan peserta BP Jamsostek yang terdampak pandemi COVID-19. Tujuan dari program relaksasi ini adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan pekerja serta kesinambungan program, dan mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. Saat ini, lebih dari 105 negara telah menerapkan relaksasi jaminan sosial seperti pembebasan iuran, penundaan iuran, subsidi upah, bantuan cash benefit, keringanan iuran, perpanjangan jangka waktu bayar, dan lain-lain. Indonesia pun juga melakukan hal yang sama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020, bahwasannya 99% keringanan iuran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan hanya membayar 1% saja. Selanjutnya, 99% penundaan pembayaran iuran program jaminan pensiun dengan membayar 1% dan 99% sisanya ditunda. Masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 bahwa keringanan denda keterlambatan iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun menjadi 0,5% saja dari sebelumnya 2%, serta perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 pada bulan berikutnya. Ketentuan ini berlaku sejak iuran bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya adalah program pemotongan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Keringanan iuran program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 99%. Perusahaan hanya membayar 1% dari iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama masa relaksasi iuran dan diberikan langsung otomatis tanpa pengajuan jika telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah syarat-syarat pemotongan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bagi peserta penerima upah dan bukan penerima upah, peserta yang existing melunasi pembayaran iuran sampai dengan bulan iuran Juli 2020, serta peserta baru yang baru mendaftar dalam masa relaksasi pada 2 bulan pertama tanpa keringanan dan keringanan iuran mulai diberikan pada bulan ketiga. Relaksasi iuran juga diberikan kepada peserta dari jasa konstruksi, yaitu proyek existing 1% dari sisa tagihan, serta peserta yang baru mendaftar pada masa relaksasi hanya membayar termin pertama tanpa keringanan 50% dari penetapan iuran dan 1% untuk termin selanjutnya. Selanjutnya adalah program penundaan sebagian iuran jaminan pensiun. Sisa iuran jaminan pensiun 99% yang ditunda akan dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei tahun 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April tahun 2022. Sedangkan 1% dibayar setiap bulan dan paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat penundaan sebagian iuran jaminan pensiun.
Pertama adalah melunasi pembayaran iuran sampai dengan iuran bulan Juli tahun 2020. Yang kedua, mengajukan permohonan sebagai perusahaan terdampak COVID-19 ke BP Jam Sostek. Sedangkan bagi perusahaan kecil dan mikro, memberitahukan ke BP Jam Sostek dalam waktu 1 hari langsung disetujui. Bagi perusahaan besar dan menengah, mengajukan permohonan ke BP Jam Sostek dengan syarat data dan penjelasan penurunan omset penjualan atau pendapatan lebih dari 30%. Batasan waktu pemanfaatan relaksasi iuran dan denda. Relaksasi dapat diberikan jika pemberi kerja atau peserta melunasi atas iuran yang diberikan relaksasi dalam batas waktu 6 bulan, yaitu relaksasi iuran dan denda dilunasi berlaku pada periode Agustus 2020 hingga Januari 2021. Selanjutnya, iuran dan denda dilunasi paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya setelah jangka waktu relaksasi berakhir. Sedangkan relaksasi untuk jaminan pensiun adalah iuran jaminan pensiun 99% yang ditunda akan dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei tahun 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April tahun 2022. Nah, setelah jangka waktu di atas, maka berlaku besaran iuran dan denda sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 44, 45, 46 tahun 2015. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Perusahaan tetap wajib melaporkan mutasi data tenaga kerja dan upah yang sesuai paling lama 7 hari kerja setelah ada perubahan. Setiap perusahaan tetap diwajibkan untuk mendaftarkan atau melaporkan atau melindungi pekerjanya dalam program BP Jam Sostek. Upah pekerja yang layak sangat penting karena terkait dengan kesejahteraan pekerja. Perubahan besaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M-03/04/3-2020. Perusahaan hanya dapat menonaktifkan pekerjanya karena mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga tidak diperkenankan menonaktifkan tenaga kerja yang dirumahkan atau melaksanakan work from home, termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa pembayaran gaji atau unpaid leave. Nah, sekian dulu dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bila kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak sampai tertinggal pada video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih dan salam Jamsos. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial.